Oke. Ya, selamat berjumpa lagi di channel YouTube-nya Kiai Marketing. Ya, kali ini kita ketemu dengan teman saya, seorang anak muda yang luar biasa, kreatif, masih muda. Umurmu berapa, Pras? 28, Pak. 28 tahun ya, belum sampai 30 tahun, udah punya bisnis, Belum. yaitu Kawakibi Digital Marketing Agency yang luar biasa. Nah, hari ini kita mau bedah Kawakibi untuk kamu yang pengen punya bisnis serupa atau punya semangat yang serupa untuk menggelurakan digital marketing di Indonesia ini ya. Oke, untuk yang pertama langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Prastio Waalaikumsalam langsung warahmatullahi wabarakatuh. memperkenalkan diri ya, termasuk background pendidikannya dan Kawakibi itu apa dan kapan itu didirikan dan idenya atau passionnya tiba-tiba pengen buka Kawakibi ini setelah momentum apa gitu ya, atau setelah dapat pencerahan dari mana? Iya, terima kasih Pak Angka udah di-invite ke diskusi hari ini. Semoga nanti bisa manfaat sama teman-teman semua yang nonton channel ini. Jadi, perkenalkan saya Prasetyo Adi, seorang founder dari Kawakibi Digital Branding. Jadi kalau ditanya background sebenarnya nggak langsung nyambung ya Pak ya dengan bisnis saya saat ini kayak gitu. Dulu backgroundnya memang sarjana ekonomi, khususnya masuk ke sarjana ekonomi Islam kayak gitu. Jadi kuliahnya di Malang, di Universitas Brawijaya, kita lulus dari ekonomi Islam, dan ketika kuliah ikut berbagai macam penelitian serta karya tulis gitu ya, menemukan momen di mana saya ditugaskan salah seorang dosen saya jalan ke daerah Tulungagung. Kalau Tulungagung itu kan ini ya, ada marmer ya di sana ya. Ada marmer, kemudian kita wawancara teman-teman di sana, ternyata luar biasa gitu. Kekayaan alam yang begitu luar biasa bukan atau tidak dimiliki oleh teman-teman sendiri. Jadi apa namanya, ada ini ya, ada kepemilikan yang berpindah kayak gitu. Nah, dari sana melihat bahwa ternyata pengusaha marmer itu tidak sekeren yang dahulu kayak gitu. Selanjutnya jalan-jalan ke Blitar, di sana ada Kendang Jimbe di daerah apa namanya, makam Bung Karno ya. Di sana banyak pengrajin tuh Pak, banyak pengrajin kendang yang di sana tuh diekspor ke, bukan diekspor ya, dikirim ke Bali gitu. Ya, Sama, jadi dari generasi pertama, kedua, ketiga juga seperti itu tuh. Nih bisnis kok gini-gini aja nih, udah 3 generasi tapi nggak berubah gitu. Nah puncaknya adalah ketika saya ke Thailand, ikutan konferensi manajemen di sana, dan akhirnya menemukan fakta dulu di tahun 2014 atau 15 saya agak lupa, sebuah pantai kecil bernama Pattaya yang mungkin kalau di Indonesia tuh ya gitu aja gitu. Dan Indonesia masih banyak sekali apa namanya destinasi pantai yang indah. wisata yang lebih keren daripada Pattaya gitu ya. Tapi kok kenapa di keren kayak gitu. Nah, kenapa kok di Pattaya lebih keren dan waktu itu belum tahu branding. Kenapa kok dikenal seluruh dunia? Indonesia mungkin kenalnya hanya Bali, padahal pantainya sangat besar di Indonesia. Nah, dari sana terpikir gimana caranya nanti saya bisa bantu UKM, bisa bantu industri untuk lebih dikenal gitu, untuk lebih dikenal orang, untuk lebih bisa diketahui oleh banyak orang kayak gitu. Walaupun waktu itu belum ngerti ilmu branding, karena ngertinya ekonomi gitu ya. Termasuk satu lagi adalah yang bikin miris, sekali pedagang kaki lima di Thailand itu yang hari Sabtu dan Minggu itu belajar bahasa Indonesia di salah satu universitas gitu, yang ngajar orang Indonesia. Pas saya tanya untuk apa, Mas? Untuk apa, Mbak, belajar bahasa ini? Ini saya tanya ke Mbak yang ngajarin ya. Ya karena pedagang kita di sini atau pebisnis di Thailand ini mau ekspor barang ke Indonesia. Biar lebih enak, ya kita ajarin bahasa Indonesia gitu. Iya, iya. Jadi dari sana kepikiran sih Pak akhirnya. Apa ya yang mungkin suatu hari saya bisa perbuat untuk yang bantu UKM atau bantu Indonesia gitu ya, walaupun dalam skala kecil gitu sih. Akhirnya muncul Kawakibi di September 2017. September 2017. Itu pertama 2017 ya. kali kita Berarti sekarang baru sudah 3 tahun. 4 tahun. 3 tahun jalan ke 4 tahun ya. 4 tahun ya. Hmm, 4 Oke. tahun.
Nah, kemudian modal awalnya dulu berapa, lalu kira-kira dulu rasa optimismenya seperti apa, atau justru tidak optimis atau sangat optimis atau seperti apa? Iya, iya. Kalau ditanya modal awal, mungkin ini ya, karena kita anak ekonomi itu sebenarnya lebih lebih pragmatis. Kita melihat pasar. Jadi waktu itu saya kerja di salah satu consulting di Surabaya, kemudian diserahkan proyek untuk membantu visual identity dari kliennya si perusahaan ini kayak gitu. Nah, dari sana saya kepikiran, oh ternyata ada ya bisnis desain logo, desain visual identity kayak gitu. Nah, secara anak ekonomi kan lihatnya demand dan supply. Ini berarti kalau ada permintaan ya ada penawaran dong gitu kan. Kita cek, oh ternyata masih masih dikit nih yang main di Surabaya waktu itu. 2017 awal. Mungkin udah banyak tapi secara online masih dikit kayak gitu. Ya dari situ sebenarnya kepikiran apa namanya? Coba deh gitu. Ya udah awalnya gitu aja. Coba deh kita bikin bisnis desain yang fokusnya di visual identity, lebih khusus ke logo, packaging, website dan seterusnya kayak gitu. Seminggu jualan online-nya lewat ini Pak, copywriting di WA. Jadi saya join grup-grup komunitas. Waktu itu udah belajar copywriting nih tipis-tipis gitu. Di share edukasi di bawah ada call to action, masuk ke WA diskusi bentar gitu. Itu 1 minggu tuh alhamdulillah udah ada klien pertama gitu. Dan klien Mantap. pertamanya bukan dari Surabaya, dari Cibinong. Cibinong tuh mana? Bekasi ya? Cibinong itu baratnya Jakarta ke arah Merak, ke arah Lampung. Nah, itu. Dari situ saya juga apa namanya? Ya online gitu. Kita diskusi via WA waktu itu. Diskusi oke oke briefnya seperti ini. Jadi selesai gitu. Itu klien pertama 2017. Anda kerjakan Kayak sendiri gitu. untuk visual identity-nya atau Anda sudah rekrut pegawai di hari pertama? Nah, ini karena yang unik sih Pak, karena saya nggak punya background untuk desain ya. Jadi saya punya teman partner satu orang yang membersamai saya dari awal, yang memang ini anak desain. Lulusan SMK, tapi desainnya keren-keren kayak gitu. Jadi waktu itu pertama langsung saya ajak, karena saya belajar di consulting tadi ya, di konsultan bisnis tadi, gimana caranya develop bisnis. Yaudah deh, kita ajak bareng-bareng kolaborasi, kita teleponan, diskusi, sevisi nggak nih anak gitu ya. Desainernya sama nggak sih visinya sama saya bantu UKM atau enggak nih kayak gitu. Akhirnya mereka setuju, dia setuju satu orang ini. Oke mas, bareng-bareng gitu. Kebetulan si desainer ini waktu itu habis resign dari kantornya. Gitu. Jadi sama-sama habis resign nih. Resign, bikin bisnis deh apa? Oh ya bikin agensi. Oke, gitu aja. Dari sana baru langsung ini modalnya hanya apa ya waktu itu laptop ya biasa simple laptop 2 HP 2 gitu aja sih Pak tanpa modal yang macam-macam sih ya gitu ini Ya, simple sih berarti awalnya modalnya mungkin yang sudah dipunya ya, lebih ke aset intelektual ya. iya Berarti ke skill rupiahnya mungkin zero ya, Bang. Terus tadi kalian dibersamai oleh nasib yang sama ya. ya Dan apakah kebetulan kok partnernya ya itu, ketemu apakah partnernya yang menderita itu sekarang masih sama? Kan biasanya kalau pas menderita sama-sama, pas sudah senang cerai. ya alhamdulillah sekarang masih sama jadi founder Kawakibinya saya co-foundernya si beliau kayak gitu jadi alhamdulillah masih sama. Karena tadi mungkin yang jadi PR pertama adalah bagaimana merekrut orang dan kerjasama dengan orang yang tepat sih. Jadi alhamdulillah waktu itu ketemu orang yang insya Allah sih tepat seperti itu Oke, sampai sekarang. kemudian setelah tahun keempat ini perkembangannya seperti apa? Kan yang namanya bisnis is like a roller coaster katanya ya. Ya, jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat seperti apa, Mas? Ya ya. Alhamdulillahnya di 4 tahun ini, di tahun keempat yang jalan ini kita masih bisa bertumbuh, walaupun mungkin tidak secepat yang sebelum ini ya, karena ada pandemi Pak kemarin ya. Gitu. Pas pandemi masih bertahan, dalam artian masih ada order masuk, masih ada klien, dan kadang-kadang malah omsetnya melebihi yang di sebelum pandemi waktu itu. Karena orang-orang lebih banyak teredukasi oleh COVID. Ayo deh bisnis di online kan deh, dibikin bagus deh di digital agar orang itu paham, tahu, melihat visualnya keren kayak gitu. Dan sekarang alhamdulillahnya karyawan udah ada.
dan kita ada di 2 lokasi ya. Jadi base camp kita tuh ada di Sidoarjo sama Malang, Pak. Jadi kayak gitu. Jadi sekarang kita udah punya kantor di Sidoarjo, di Malang juga ada, kemudian alhamdulillah tambah karyawan juga gitu. Kurang lebih sekarang ada 6 orang dah yang di bawah kami. Jadi awalnya dari saya dan 1 orang desainer, sekarang udah ada berarti 7 orang. Kayak gitu. Yes, congratulations ya, udah berkembang bisnisnya dan masih bertahan di era krisis dan COVID, bahkan berkembang ya. Amin. Nah, Alhamdulillah. terus Alhamdulillah. dari awal apakah Anda sudah memikirkan keunikan Kawakibi atau saat ini baru menemukan atau bahkan belum menemukan nih keunikan Kawakibi apa dibandingkan digital agency lainnya? Iya. Karena tadi modalnya nekat ya Pak ya. Orang Surabaya kan bonek. Bono nekat gitu. Di awal kita pikirannya adalah gimana cara bantu UKM, desainnya bagus, harganya terjangkau kayak gitu di awal-awal. Tapi ternyata teman-teman UMKM ini nggak hanya butuh visual, tapi juga butuh masalah perizinan, kemudian mentoring untuk gimana cara bikin produk yang bagus, pemasaran, SDM, keuangan, dan seterusnya gitu. Nah, akhirnya di 2 tahun ke belakang, kita lebih fit to market ke UKM, jadi value added-nya dibanding atau di luar desain, kita juga bantu teman-teman itu. Gimana caranya untuk bikin produk yang menarik, positioning produknya gimana. Ini produknya bagus mas, tapi saya nggak bisa ngejual. Ini produknya bagus tapi sama-sama yang lain kayak gitu. Terus kita bantu juga perizinan, jadi partner kami juga ada di teman-teman konsultan HKI, ada yang paham PIRT juga, kita gandeng gitu kan. Jadi akhirnya sekarang walaupun visual identity itu jadi core bisnis kami, tapi di luar itu sebelum kita mendesain, kita bantu mereka untuk memahami bisnisnya kayak gitu sih. Jadi itu sih Pak akhirnya. Kita nggak cuma mendesain, akhirnya kayak gitu. Akhirnya melebar ke konsultan manajemennya. Iya, secara nggak langsung kayak gitu. Secara nggak langsung ya. Karena rata-rata klien yang datang itu mungkin ini ya, bisnisnya udah lama nih 5 tahun gitu. Produknya juga udah bagus, tapi di sana ada masalah SDM-nya kok ini masih ya keluar masuk gitu. Kemudian SOP apa namanya kualitas produksinya kok nggak bisa ya terus menerus sama kayak gitu. Ya akhirnya kita bisa membantu itu, tapi ada saya dan ada beberapa teman yang lain nih kita ajak, kan ada konsultan juga di yang lain, kita ajak juga bareng-bareng, ayo bantu teman-teman UKM seperti itu. Ya, menarik ya, Anda mengambil segmen UKM. Katanya kan kalau ngurusin UKM itu udah maunya banyak, duitnya cepat kan. Nah, ini gimana pernyataan soal ini? Karena sangat sedikit loh digital agency atau marketing konsultan itu yang ngurusin UKM gitu ya. Iya Pak. Mungkin nggak selamanya benar dan nggak selamanya salah sih statement tadi. Karena tantangan kita memang ada di itu gitu. Jadi misalnya klien UKM-nya pengen mulai go digital atau mulai bikin visual identity yang menarik, tapi terbentur oleh dana yang mungkin tidak sesuai dengan paket kita gitu ya. Jadi Yes. di sana tantangan sih, gimana cara bikin UKM yang keren tapi dengan modal yang terbatas kayak gitu. Kalau yang modal nggak terbatas atau banyak kan gampang ya, dia apa-apain gampang gitu. Wes siap ini semuanya gitu. Nah kalau yang di UKM berarti kita harus bertahap tuh. Bertahap maksudnya, oke Pak, ini desain apa namanya logonya dulu, atau sebelumnya kita cari nama dulu yang tepat. Kita cek di HKI, oke dari sana jalan. Dari setelah itu baru kita desain logo, desain kemasan, udah kayak gitu dulu Pak biasanya. Dari sana nanti mungkin jalan beberapa bulan, mereka akan lagi minta bantuan lagi. Mas Pras mau bikin website nih yang ada toko online-nya, atau mau bikin Instagram, kita iklan di Instagram dan seterusnya. Jadi seperti itu sih. Ya karena memang apa ya, niatan awal dulu kayak gitu sih Pak. Jadi saya dulu bisa bertahan hidup selama 4 tahun ya karena teman-teman UKM ya kan, dalam artian seperti itu ya. Masih ada klien dari UKM gitu. Ya walaupun kita juga masih pernah mengambil beberapa job di korporasi kayak gitu. Ya, coba Anda iklankan ini apa namanya paket UKM Anda ini kan harus dibuktikan nih harganya beneran UKM atau corporate nih, jangan-jangan. Coba paket apa yang Anda mau sosialisasikan di kali ini ya Pak? Misalkan apa? Bikin Iya logo iya, berapa?
Hmm. Ada Kalau berapa di paket kami untuk bikin bikin logo logo? itu mulai dari, oh ya, jadi bikin logo itu kita mulai dari paket premium itu 1,5 juta. Jadi di sana kita bisa memberikan value bahwa desain logonya itu eksklusif, limited edition, dan custom. Yang nanti teman-teman bisa daftarin logo itu ke HKI. Karena memang original gitu ya, originalitas di sana. Dan sebelum bikin logo, kita ada ini Pak, ada briefnya dulu. Brief itu mungkin berapa ya, 10 pertanyaan lah ya, yang intinya kita mau menggali keinginannya customer. Mau bikin logo yang seperti apa, warnanya apa, kemudian referensi logo yang menarik itu seperti apa, dan seterusnya. Kayak gitu. Itu yang desain logo gitu. Paling Nah, murah di luar berapa? itu ada beberapa paket juga. Untuk yang paling murah sebenarnya desain label, Pak ya. Oh, Bukan desain label logo ya. doang. Ya, Desain stiker gitu label, ya. misalnya label, Label label-label keripik sambel, gitu ya. label apa, keripik gitu-gitu sih ada. Jadi Berapa itu itu? mulai 350 ribuan. Oh, saya pikir Kayak gitu. 36.000. Iya, Kalau karena di awal kita 36.000 treatment plus tadi. technical printing ya. Iya. Di awal Oke kita lah. treatment sih sebenarnya. Saringan kita, bukan saringan ya, dalam artian kita akhirnya juga akan memilih klien kan ya kayak gitu. Klien yang Yes. mau dibantu ya kita bantu. Nah, di awal itu kita kasih brief tadi itu. Bisnisnya udah berapa lama, impiannya apa sih bikin bisnis, goalnya apa, keunikan produknya apa, dan seterusnya. Nah, di sana kalau udah selesai briefnya, baru kita desainkan. Seperti Ya, itu sih. keren. Berarti Anda kan tidak hanya menjual technical design, tapi juga ada sedikit konsultasinya ya. Meskipun itu template kan. Iya, iya benar. Kayak Ya, gitu. ya. Oke loh, ini teman-teman pemirsa YouTube channelnya Kiai Marketing, kalau mau bikin logo cukup murah nih, 1,5 juta ini ya. Harga kaki 5, kualitas bintang 5 ini. Wah, asik. Tagline-nya keren ya. Terus Iya, kayak gitu. gimana Anda mengelola SDM dari 6 Hmm. orang yang sekarang jadi timnya ya kan? Saya juga Hmm, hmm, hmm. dulu pernah punya apa namanya digital agent, apa marketing agency, dan sampai sekarang kemudian juga masih ada meskipun kemudian timnya apa namanya tidak internal lagi ya. Nah, Hmm, hmm. gimana trik Anda ini? Biasanya mengatur orang kreatif kan agak gampang-gampang susah kan, gitu ya. Hmm. Ya, Iya, bagaimana iya. mengatur mereka yang kreatif dan apa dan susah diatur ya, atau Hmm, gampang hmm. diatur sekarang? Nggak tahu juga. Iya, iya, Pak. Ini tantangan yang menarik sih di teman-teman agensi ya. Jadi selama 4 tahun ada kayak gini tuh memang ya itu bertemu dengan banyak sekali manusia gitu, manusia-manusia kreatif gitu ya. Ya untungnya adalah co-founder kami memang sudah sangat paham teknis dan eh, akhirnya membangun SDM-nya memang mulai dari 2 orang itu, Pak. Jadi gimana saya juga bisa handle klien, gimana cara co-founder itu biar bisa mendesain sesuai dengan keinginan klien gitu. Formulasi itu terus kita rubah terus gitu. Briefnya kita rubah, kemudian hak dan kewajibannya juga kita berubah terus gitu. Sampai akhirnya kemarin menemukan beberapa orang itu, ya dari sana otomatis kita bikin hak dan kewajiban yang disepakati di awal gitu. Jadi misalnya nanti kalau ada desain ini, ada SOP setelah desain, setelah brief selesai, mendesain 3-5 hari gitu ya. Nanti selesai gitu kan, review dan seterusnya. Jadi kita udah punya flow ya, flow kerjanya gitu. Dan memang masih ada beberapa teman-teman yang di luar kita, maksudnya freelance gitu ya Pak ya. Freelance, kita pakai aplikasi namanya Trello. Jadi di Trello itu nanti ada Aplikasimu sendiri atau task-tasknya enggak? per hari ini, deadline-nya kapan. Itu Aplikasi. ada kok di internet, aplikasi umum. Oh, Jadi nanti untuk melihat progres per project. oh, Oke, kayak project kayak ini deadline-nya 5 mandi.com hari ya. lagi nih. Sekarang udah sampai kayak gitu. Oh, Ya software benar ya. Kalau ya, sekarang kan mandi itu di. software project management ya. Benar Pak. Itu. Nah, Dan eh memang yang pertama kita cari adalah orang-orang yang attitude-nya sama dengan kita. Maksudnya kita sevisi dengan kita gitu. Banyak teman-teman desainer ini atau teman-teman videographer yang memang punya skill dan karyanya bagus-bagus, tapi kadang-kadang nggak bisa kepegang, Mbak. Nggak bisa kepegang tuh dalam artian mereka terlalu bebas ya, tidak mengikuti aturan gitu ya. Ya udah kita nggak ambil seperti itu. Jadi yang terpenting di attitude,
Sama yang kedua adalah kita ada hak dan kewajiban yang memang kita sepakati di awal. Kamu nanti di sini kerja seperti ini dan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau enggak ya kita ada SP, kita pelan-pelan untuk menyuruh mereka keluar kalau tidak mematuhi kayak gitu. Yes, jadi tetap tidak bisa ya, misalkan desainer kita itu telat kerja terus dibilang, oh saya masih cari ilham, ilhamnya masih belum turun dari langit. Iya, iya. Iya. Itu yang jadi PR juga Pak sebenarnya. Jadi sekarang kita lagi bikin platform website yang nanti di sana ada brief yang memudahkan untuk customer mengisi. Dan itu juga akan memudahkan bagi tim desain kayak gitu. Nah, waktu itu seperti yang Pak Angke sharing waktu itu ya, Mas bikin folder dan seterusnya kayak gitu. Tapi paling nanti kita nggak bikin folder di PC, tapi kita tuangkan itu brief itu di website. Jadi nanti online. Nah, kalau kamu taruh Mereka langsung foldermu ngisi di referensi website. Oke, tapi kalau kamu taruh foldermu di website sama templatemu di website, apa enggak kamu takut nanti di copy sama pesaing loh? Ya. Sebenarnya nanti yang di website itu seperti referensi logo Pak ya, referensi desain. Tapi nanti setelah mereka memilih, kita tetap desain custom kayak gitu. Jadi memudahkan kita untuk melihat keinginannya mereka. Oh ternyata stylenya seperti ini, warnanya seperti ini, seterusnya. Gitu. Dan memang nggak semuanya ya kita taruh di sana. Kalau semuanya bahaya. Iya benar. Nah, kalau Gitu. kalau untuk Canva bagaimana? Kan banyak orang sekarang bilang, nggak usah pakai digital agency, pakai aja aplikasi macam Canva udah bisa ngedesain sendiri. Nah, ini komen Mas, Ya, ya. saranmu gimana? Kita juga ini sih, akhirnya kita akan bersahabat dengan Canva kayak gitu. Jadi seperti saya biasanya bikin presentasi di Canva juga dan seterusnya. Tapi memang nanti market kita adalah orang-orang yang tadi, yang dia ingin custom, original, dan terlebih lagi kalau mereka mau lebih melegalkan mereknya gitu ya. Kalau Canva mungkin nggak bisa untuk didaftarkan ke HKI kayak gitu. Jadi kita memberikan itu sih, value itu. Kalau di Dan HKI bukannya hmm, pertama screeningnya itu di namanya kategorinya gitu. Misalkan bakso bom sudah ada atau belum. hmm, Makanya nama saya kan bakso bom Mas Erwin karena ketika saya riset nama bakso bom nggak bisa masuk. Tapi kalau kemudian hmm. ditambahi bakso bom Mas Erwin bisa masuk karena sebenarnya yang dinilai oleh HKI itu kan sebenarnya namingnya dulu bukan visualnya. Iya, iya, benar. Memang ada naming dan logo sih, Pak. Karena dulu pernah di awal kita memang tidak ada itu ya, tidak ada bantuan untuk mendaftarkan ke HKI. Tapi setelah ada klien kami yang kena kasus, maksudnya dulu itu namanya beda dengan Dunkin sebut aja kayak gitu. Dia pengusaha kecil di salah satu kota bikin donat, Pak. Nah, itu logonya tuh niru Dunkin. Kayak gitu. Logonya mirip banget sama Dunkin Donat. Kemudian kita daftarin, namanya beda, tapi desain logonya yang menjiplak kayak gitu ya. Nah itu kena somasi tuh dari Amerika Ya turun ke pasti. Indonesia, turun kayak gitu. Itu sih Kayak sebenarnya yang itu, pengen kita edukasi. kayak ada biskuit mereknya Lexus dituntut sama Hmm. Lexus mobil Amerika. Iya, iya. Macam-macam sih. Itu kita berawal dari situ sebenarnya dulu. Jadi kasihan aja untuk teman-teman yang logonya menjiplak tanda kutip ya dari Google. Apalagi menjiplak brand besar, wah itu bahaya gitu. Iya betul. Ya. Gitu. Terus kemudian masuk ke pemasaran ya. Bagaimana cara Anda mencari klien atau mendapatkan klien dan sejauh ini strateginya yang berhasil mana, yang kurang berhasil mana? Iya, iya. Jadi strateginya lebih ke ini Pak ya, lebih ke inbound marketing ya. Jadi kita lebih mau menarik orang agar melihat kita gitu, daripada kita mengejar orang itu gitu. Di awal-awal saya dulu jualan agensi visual identity itu kayak jualan panci Pak. Jualan panci itu door to door ya, door to door nawarin, kemudian langsung sarkas gitu. Sarkas tuh maksudnya gini, ketika ada prospek yang datang ke saya, kemudian di sana ada desain logo atau desain identity yang kurang menarik, saya langsung bilang waktu itu,
Pak ini desainnya kurang menarik. Nah, harus ganti kayak gitu. Di awal kayak gitu. Akhirnya sekarang kita lebih soft selling, mengedukasi ke orang bahwa identity yang bagus tuh seperti ini, yang seperti ini, dan yang seperti ini gitu. Untuk apa sih? Untuk meningkatkan persepsi dan seterusnya. Jadi kita lebih fokus ke edukasi melalui komunitas, kemudian melalui funnel di WA sama di Telegram. Jadi kita punya grup Telegram juga di sana yang diisi edukasi-edukasi. Juga biasanya dari referral, Pak. Jadi klien kami yang udah jadi klien nih, udah selesai project, kita minta bantuan untuk mereferensikan ya kepada orang lain. Dan nanti di situ yang mereferensikan akan mendapatkan komisi tertentu seperti itu. Jadi lebih ke sana. Nah, tentunya Cara ketika Anda promosinya. berbicara tentang referral, berarti Anda kan harus meyakinkan bahwa tiap project Anda memuaskan sehingga orang itu kemudian mau kasih referral. Iya, benar. Benar seperti itu. Jadi yang paling tantangan paling berat sebenarnya adalah gimana cara kita bikin customer itu puas dengan hasil kerja kita gitu. Itu yang luar biasa. Dan alhamdulillah saat ini lebih banyak klien yang puas daripada yang biasa-biasa aja kayak gitu. Ya, ya, ya. Jadi Terus itu bagaimana enaknya. pengaruh Hmm. personal karakter Anda sama partner itu terhadap kesuksesan bisnis ini? Kalau saya lihat Anda ini kan lumayan sabar ya. Iya, iya. Anda pernah nggak Uh, marah-marahin ke klien? Ibaratnya gini loh, kan banyak orang itu yang tidak merasa apa ya, tidak merasa bahwa dirinya tidak tahu. Gitu. Justru mendrive Anda, kemudian ya hasilnya nggak nyambung gitu loh, jaka sembung gitu. Lu ngomong nggak nyambung gitu. Jadi dikasih solusi yang bagus, visual yang bagus, tapi milihnya yang jelek kan gitu kan. Dan itu tidak membuat akan membuat portofolio apa klien Anda menjadi lebih keren kan gitu kan. Kan kalau branding kan salah satu yang dilihat adalah portofolio hasil kerja toh. Ya, ya, benar, Pak. Nah, itu bagaimana menyikapinya, Pak? Iya, itu memang dulu pernah saya lakukan di awal-awal karena tidak paham gitu ya, tidak paham. Yang saya hadapi ini adalah teman-teman UKM yang sudah berdarah-darah sekian tahun berjuang membesarkan bisnis dan brandnya gitu. Itu tadi saya di awal pernah bilang bahwa Pak itu logonya harus diganti tuh Pak, ini harus digini gitu. Nah, di sana saya merasa paling pintar karena saya baru ya biasalah ya ikut belajar, baca buku, ikut workshop ya gitu-gitu kayak pinter nih Pak. Tapi Yes, di realita di lapangan kan nggak seperti itu. yes. Realita di lapangan adalah UKM ini sangat berat hidupnya, tanda kutip gitu ya, tantangannya sangat berat ketika dia bikin bisnis, bikin brand gitu kan, kemudian mereka menjual itu tantangannya luar biasa gitu. Nah, saya berpikir bahwa ketika saya bilang seperti itu ke orang itu, ya orangnya sakit hati dong gitu ya. Oh ini loh mas, udah 5 tahun, 10 tahun saya pakai logo ini, dan ini berhasil kok, laku kok gitu ya. Kok sampean tiba-tiba bilang ini jelek harus diganti gitu kan. Nah sampean kan memang jualan logo kan gitu. Jadi dari sana komunikasi diganti. Saya lebih banyak mendengarkan klien sebenarnya. Dan sedikit Maunya apa? kalaupun memang maunya apa, dan misalnya kalau persepsinya atau pemahamannya kurang tepat, kita bantu sarankan gitu. Sebatas hanya itu. Jadinya Pak ini saran saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena kenapa harus hanya saran, nggak bisa memaksa ya, karena dia yang punya bisnis gitu. Kita diminta bantuan untuk memberikan itu gitu. Kalau dulu agak ngeyel, sekarang lebih soft, lebih melihat lebih dalam lagi. Bagaimana sebuah branding itu tidak hanya terbatas hanya pada visual identity, tapi banyak aspek. Nah, itu yang saya coba belajar dari klien-klien kami sih, Pak. Ya, kalau Kiai Marketing kan selalu bilang bahwa yang namanya logo itu tidak ada artinya apabila dia tidak memiliki daya saing, tidak memiliki reputasi, ya, tidak punya jumlah Yes. loyal klien yang banyak, ya kan? Ya kan? Ya. Tidak punya keunikan dan tidak menghasilkan penjualan, kan gitu. Jadi logo itu hanya nilainya nol kalau bisnisnya itu tidak sukses, ya. Logo itu baru bernilai tinggi kalau bisnisnya sukses, ya. Ya. Kalau Aqua itu kemudian tidak menjadi nomor satu market leader di bidang air minum, apakah label Aqua mahal?
ya tidak juga kan gitu. Jadi ya memang di Iya. level UKM ini susah kalau memang logonya mau dibagusin tapi bisnis konsepnya masih kurang oke, produknya itu kadang naik turun kualitasnya, ya nggak, kemasannya Iya. amburadul, ya. Iya. Kemudian promosinya tidak mau keluar duit, ya, tidak mau ada skema promosi, branding, tidak mau pakai endorse segala macam, ya nilai intangible asetnya dari brand terhadap bisnis secara total ya tidak akan naik. Padahal menurut Midas Touch, ya, menurut Robert Kiyosaki dan apa namanya, Presiden Amerika tuh namanya siapa tuh? Donald Trump, ya, di buku Midas, itu tujuan semua bisnis pada akhirnya itu bukan tangible asset tapi intangible asset berupa brand. Ya. Yes. Nah, itu yang bisa saya belajar dari Bapak dan saya komunikasikan ke teman-teman tuh kayak gitu. Gitu sebenarnya. Ya, jadi oke, untuk selama menekuni 4 tahun di bidang pelayanan UKM untuk branding ini, kalau boleh tahu perkembangan omsetnya seperti apa? Sekarang udah sampai 1 miliar setahun, 2 miliar atau berapa? Iya. Untuk memodalkan aja gitu ya. Untuk yang baru-baru ini kan bisnis itu kan awalnya adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup dulu kan ya. Sandang makan papan ownernya. Ya. Ibaratnya sandang papan pangan Anda dan partner Anda. Nah, dalam 4 tahun ini sudah cukup atau belum kan gitu kan. Kemudian yang kedua setelah itu ya baru mendanai bisnisnya dan gaya hidup ownernya kan gitu ya. Siapa tahu udah bisa beli Ferrari ya, F36 kan gitu ya. Iya. Dan kedepannya Anda prospek bisnis ini Anda keyakinannya seperti apa untuk berkembang? Mungkin pertanyaan terakhir itu, kemudian yang terakhirnya juga adalah tips-tips Anda untuk para anak muda yang kreatif, yang pengen bikin digital agency ini, titik kritisnya dan supaya sukses gimana sih Mas? Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak pertanyaannya. Lumayan berat nih jawab nih. Kalau progresnya memang menaik terus. Tapi kalau sampai beli Ferrari belum ya Pak ya. Mungkin 5 tahun ke depan lah insya Allah. Jadi untuk membiayai hidup, membiayai beberapa karyawan, kemudian hobi, jalan-jalan dan seterusnya, alhamdulillah ada kayak gitu. Belum sampai banyak, mungkin belum nyampe ratusan gitu ya. Tapi dari sini saya bisa hidup setelah resign. Sesimpel itu sebenarnya di awal, dan saya bisa lebih bermanfaat sih sebenarnya bagi orang. Karena mungkin bisa jadi itu wasilah rezeki yang keberkahannya dari sana gitu. Tidak bisa langsung membesar, karena agensi itu tidak bisa langsung membesar, karena memang kita berhadapan, kita mengelola manusia, dan kita adalah bisnis yang juga mengelola hati dan bisnisnya klien kayak gitu. Jadi bertahap, berproses terus. Kemudian untuk teman-teman yang mau mulai, intinya simple sebenarnya. Cari alasan terkuatnya ngapain mau mulai gitu. Saya mau bikin digital agency atau mau bikin visual identity agency, saya itu sebenarnya mau ngapain sih gitu. Mau cari uangnya, langsung mungkin omsetnya 50 juta, 100 juta per bulan, atau mau lebih yang lain. Bisa bantu orang, bantu UKM, atau mungkin pengen bikin legacy agar lebih bermanfaat bagi orang dan seterusnya. Intinya di sana sih. Niat awal, niat besarnya apa, kemudian mau kemana gitu. Goalnya mau apa. Dan kalau itu ada, nanti mungkin ke depannya akan lebih enak sih jalannya. Dan karena saya melakukan itu sih ya. Karena saya mau mulai semuanya dari ketidaktahuan, keterbatasan, dan keinginan untuk hanya sekedar makan tiap hari gitu, Pak. Simpelnya kayak gitu. Karena ya ini resign, ngapain punya anak gitu kan, hidupnya susah, bisnis deh gitu. Bisnis deh, ada permintaan, ya kita bikin supply penawarannya kayak gitu. Oke, to be honest, jujurnya Anda sekarang pendapatannya sudah melebihi gaji terakhir pada saat profesional? Iya, mungkin sekitar 10 kali lipat sih, Pak. Wow, itu sebuah keberhasilan yang luar biasa. Selamat Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya itu yang paling disyukuri ya. Jadi waktunya lebih banyak sama keluarga, maksudnya ada banyak hal yang bisa kita manage ya, karena udah ada tim. Kemudian kalau mau jalan-jalan ya langsung aja jalan gitu kan.
udah ada tim yang in charge di kantor, yang jadi SPV atau manajer operasionalnya udah ada. Kemudian lebih banyak bisa sedekah gitu ya, bukan untuk apa-apa, tapi itu yang dulu saya nggak bisa lakukan gitu Pak. Dulu tuh kalau mau ngasih orang tuh mikir-mikir Pak, pelitnya luar biasa. Ini duitnya cuma segini, ini ngasih ini habis nanti duit gitu. Kalau sekarang lebih santai gitu, ya udah deh, ini gitu. Luar biasa, Ini kayak gitu luar sih. biasa. Terima kasih ya Mas atas nice conversation-nya with you pagi ini ya, very inspiring buat Sama-sama Pak saya Angga. sendiri dan Sama-sama. tentunya buat pemirsa Kiai Marketing Channel juga pasti banyak terima kasih sama Mas Prasetyo yang sudah kupas Alhamdulillah. tuntas bisnis digital agency tanpa takut tedeng aling-aling ya, tanpa ditutup-tutupi nih Mas ya. Iya. Siap kalau ada pesaing 100 habis ini bikin digital agency akibat kita sharing ini Mas. Iya, iya. Kolaborasi Pak, habis itu. Kolaborasi ya betul. Silakan dibimbing nanti junior-juniornya ya Mas ya. Amin, amin. Ya, Sama-sama belajar Pak. ya. Terima kasih. Saya dari Jakarta dan Mas Pras sekarang posisi di mana? Di Malang, Sidoarjo Pak. di Sidoarjo. Ketemu Sidoarjo. di udara dan ketemu Anda semua juga di udara. Terima kasih. Kita akhiri session sharing bedah bisnis digital marketing agency hari ini. Terima kasih Mas Pras sekali lagi. Sama-sama Pak. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.